Viral tersebar video Irma Suryani Caniago diam-diam dukung Ganjar, elektabilitas makin melejit, akui kekuatan Ganjar, lebih pilih Ganjar daripada Anies jadi presiden? Elektabilitas Ganjar, bagaimana kalau misalnya Ganjar dizalimi, apakah kemudian publik akan berpihak kepada Ganjar dan membuat elektabilitas Ganjar terbang tinggi menurut saya. Nah ini dua kemungkinan ini Cory yang bisa saya sampaikan, dan saya sih berharap Ganjar dizalimi betulan gitu ya, supaya Ganjar bisa terbang tinggi dan bisa mencapai posisi yang saya juga memang harapkan dia bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Pilihan saya satu-satunya adalah Ganjar Pranowo. Karena selain dia punya rekam jejak yang bagus dalam melawan radikalisme, dia juga dekat dengan rakyat kecil dan menjadi bagian dari kita semua. Nah, Ganjar Pranowo mempunyai tingkat elektabilitas yang tertinggi. Artinya, orang banyak yang ingin dia jadi calon presiden. Ini modal yang sangat besar untuk seorang public figure yang populer, sekaligus orang ingin dia menduduki sebuah jabatan. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Pernah viral Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disebut-sebut tengah dizalimi karena tidak diundang saat Ketua DPD PDIP Puan Maharani memberikan arahan untuk kader. Padahal acara itu dihadiri Kepala Daerah se-Jawa Tengah dari PDIP. Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto kala itu mengatakan Ganjar Pranowo kelewatan sok pintar. Anda masih ingatkan dengan kejadian ini? Ketua DPR Puan Maharani yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kala itu juga menyindir Ganjar. Dikatakan lebih asyik main media sosial daripada kerja nyata di lapangan. Ganjar Pranowo dikenal sebagai salah satu di antara kader terbaik PDIP. Sikap Bambang Wuryanto dan Puan kala itu tentu mengagetkan banyak pihak. Ada apa sih di dalam tubuh PDIP? Menanggapi hal itu, politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa ada dua kemungkinan, yaitu Ganjar memang dizolimi atau Ganjar sedang dibuatkan senario untuk playing victim. Karena menurut Irma, seperti yang kita tahu bahwa elektabilitas Ganjar jauh di atas Puan. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan menurut Irma Suryani, kalau disandingkan dengan suara Prabowo pun, sebenarnya suara Ganjar tidak terlalu jauh. Masih sebatas margin of error. Tapi kini kita lihat saja, Ganjar lebih sering berada di puncak. Irma menyebut bahwa ini sebagai upaya tes ombak dari PDIP kala itu. Ketika Ganjar dizolimi, apakah publik masih mendukungnya atau elektabilitasnya masih tetap naik? Karena sesuai dengan konstitusi kita, setiap warga negara Republik Indonesia berhak memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan legislatif, pemilihan presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. Jadi di mana salahnya Ganjar jika punya keinginan menjadi presiden, kata Irma. Tapi Irma sendiri pun berharap bahwa Ganjar benar-benar dizalimi kala itu, supaya elektabilitasnya bisa terbang tinggi dan bisa mencapai posisinya yang ia inginkan. Karena Irma mengakui bahwa ia juga mengharapkan Ganjar bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Irma mengatakan Ganjar merupakan salah satu kader terbaik PDIP. Harusnya PDIP kala itu membiarkan Ganjar berjuang sendiri jika partai ternyata telah menentukan calon yang lain. Jangan malah membuat publik antipati dengan melarang dan merendahkan Ganjar. Justru sikap tersebut akan menjadi kontraproduktif karena sifat publik Indonesia pasti akan mendukung dan berempati kepada calon-calon yang dianggap terzalimi. Wah, ini sinyal dari Irma Caniago mendukung Ganjar sudah sejak lama dong. Apakah kini Irma beralih mendukung Ganjar? Apakah ini disebabkan elektabilitas Anies yang anjlok dan tidak solidnya koalisi perubahan untuk persatuan? Pernyataan Irma itu tentu menjadikan kita paham bahwa mau dijual seperti apapun, Anies tidak akan laku dan menang. Pesimisnya Irma ini tentu membuat kubu Nasdem berpikir ulang untuk mencapreskan Anies. Dari segi elektabilitas, Anies juga sering banget kalah telak dari Ganjar. Memasuki 2023 sampai survei terakhir di awal Mei 2023, elektabilitas Anies mengalami penurunan yang signifikan dari semula 28,1% pada Desember 2022 menjadi hanya 19,7% di awal Mei 2023. Penurunan Anies sekitar 8,4%. Bukannya naik,
malah turun tajam. Sejalan dengan elektabilitas yang menurun, tingkat kesukaan atau likability publik kepada Anies juga mengalami penurunan memasuki 2023. Pada Desember 2022, likability Anies mencapai 78% menjadi 70% pada survei 30 April sampai 7 Mei 2023. Pertanyaannya adalah mengapa keterpilihan dan kesukaan kepada Anies merosot? Ada beberapa aspek yang diteliti dalam beberapa studi, salah satunya aspek ideologi. Aspek ini dinilai berlaku untuk jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah kecenderungan pada politik Islam dan politik kebangsaan atau yang menekankan pada Pancasila. Tentu antara Islam dan Pancasila bisa berjalan beriringan, namun Islam dan Pancasila bisa dilihat sebagai sebuah spektrum ideologi publik. Tapi dalam kasus Anies, dia cuma mementingkan agama, sedangkan Ganjar antara politik Islam dan Pancasila sama-sama kuatnya. Hal inilah yang mungkin menyebabkan Irma Suryani Chaniago beralih dukungan kepada Ganjar. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Mengakak. Tuyul Ancol sandingkan Anies dengan Erdogan, sama-sama selalu kalah di lembaga survei tapi menang-menang presiden. Cocok sih, idola kadrun, tapi jangan mimpi menang lu yuk. Bahkan Erdogan menggunakan kekuasaannya atas masjid untuk kepentingan kampanye untuk mendukung dia di dalam pemilu. Islam, Authoritarianism and Underdevelopment, Global and Historical Comparison, cetakan Cambridge University Press tahun 2019. Erdogan banyak membuat kebijakan yang sebenarnya tidak memberi ruang kebebasan dan demokrasi kepada rakyatnya. Erdogan dianggap sebagai pemimpin Turki yang mencoba membangun negerinya di atas ideologi Islamis populis. Ülke olarak buradaki en büyük sıkıntımız Türk lirasındaki hızlı erimedir. Tabii ekonomi yönetimi de sık sık değişmesi bu da piyasaları gerdi. Bak işin özeti. Şimdi piyasalar güven ister, istikrar ister. Şimdi seçim süreci geçtiği için piyasa zamlanıyor. Dolara göre geldiği için ithal ürünlerin çoğu. Tabii fiyat politikasında iç piyasayla kişilerin kazançları arasında İlk defa swap dahil Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerin eksiye düştüğünü görmüş olduk. Yeni bir ekonomi yönetimi Sayın Erdoğan belirlerse ve piyasalar ona kanaat getirirse Menuju Pilpres 2024. Eyalah, si Tuyul Ancol sandingkan Anies dengan Erdogan? Oh, emang hampir sama sih pola kekuasaan yang keduanya pakai untuk memimpin. Begini ulasannya. Memang telah sejak lama kekaguman kadrun Indonesia terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melebihi apapun di muka bumi ini. Apapun yang dilakukan oleh Erdogan bagi kadrun pastilah benar. Mengapa? Karena di mata kaum kadrun orang ini adalah representasi pemimpin yang sangat ideal dari sudut pandang agama. Kadrun itu lupa atau memang dasar tidak pernah tahu bahwa Turki itu negara nasionalis sekuler yang tidak dikelola berdasarkan undang-undang agama. Memang Islam tetap mayoritas, namun warga non-muslim tetap bisa tampil dengan gaya masing-masing. Kurang lebih kehidupan di Turki samalah dengan Indonesia yang plural. Namun akhir-akhir ini diusik oleh kaum kadrun yang ingin menyeragamkan semua hal sesuai kemauan kadrun. Kondisi yang sama juga terasa di Turki saat Erdogan berkuasa. Tampaknya orang ini lebih condong ke agama dan ingin membawa Turki ke arah syariah. Namun tidak mudah sebab cita-citanya itu terbentur dengan konstitusi negara yang nasionalis sekuler. Tapi sepak terjangnya yang sok-sok agamis itulah yang membuat para kadrun di Indonesia seperti terhipnotis. Apalagi setiap ada kejadian yang menimpa Palestina, suara Erdogan nyaring membela Palestina dan mengecam Israel. Selanjutnya, kaum kadrun akan bersorak-sorai dan memuja-muji Erdogan bagaikan dewa. Kadrun Indonesia, jangan tanya lagi bagaimana sukacita dan bahagianya melihat sepak terjang Presiden Turki itu sewaktu mengubah museum jadi masjid. Hagia Sophia, Anda tahu bukan? Sementara presiden mereka sendiri, Jokowi yang sedang bekerja dan berjuang memajukan bangsa dan negaranya, justru nggak direken. Bahkan sebaliknya selalu diejek sebagai anti-Islam.
Disinilah tampak malang dan bingungnya kaum kadrun negeri sendiri yang mengidolakan Erdogan, padahal yang bersangkutan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara Jokowi yang tidak sudi membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis itu terus dicari celah kesalahannya oleh para kadrun. Padahal kurang apa sih Jokowi yang sudah mengirimkan pesan keras dan tegas kepada pihak Israel supaya segera menghentikan aksi militernya di Palestina. Namun bagi kadrun, ini seperti tidak ada maknanya sama sekali, sebab mereka tetap menganggap Erdogan adalah pemimpin Islam yang paling berani melawan Israel, sekalipun tangan kanannya menggandeng mesra Israel. Kini si Tuyul mau sandingkan Anies dengan Erdogan? Jadi sudah tahu kan kesamaan antara keduanya? Demen banget politisasi agama. Pantesan. Jadi bagaimana menurut Anda?